Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu. Nah, di video yang tadi kita sudah belajar menemukan pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang ada di halaman 78 tentang pencemaran udara. Video tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan dari sebuah cerita. Nah, ini dia pertanyaan yang kita temukan dari cerita yang sebelumnya di video yang menemukan pertanyaan dari sebuah cerita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ibu urutkan berdasarkan paragraf yang kita cari tadi. Jadi ada 6 pertanyaan. Bu, di sini kan sebenarnya ada 7 yang tadi. Kenapa cuman hanya ada 6? Nah, ingat yang ibu bilang di video sebelumnya, pertanyaan itu harus sesuai fakta dan harus sesuai dengan jawabannya. Jika di kata tanya tidak ada, tidak perlu kamu paksakan untuk menjawab. Tidak wajib ya anak ibu ya, jadi tidak harus. Nah, di video yang mencari pertanyaan dari pencemaran udara, anak ibu hanya ketemu siapa, di mana, mengapa, apa, bagaimana. Sebenarnya kamu hanya ketemu 5 dari 7. Yang di soal nomor 6 tadi kan kita tidak menemukan yang bisa digunakan kata berapa dan kapan. Jadi kita gunakan apa juga. Boleh Bu, boleh. Sebenarnya di cerita kalau kamu ketemunya hanya bisanya menggunakan kata tanya apa sampai 2 kali tidak masalah. Tidak wajib harus berapa harus ada, kapan harus ada. Tidak harus. Yang penting sesuai dengan ceritanya dan sesuai dengan jawabannya. Jadi pertanyaannya jelas. Makanya di paragraf yang terakhir kita gunakan apa di sini ya anak ibu ya. Berapa dan kapan, yang ini berapa dengan kapan kan tidak ada. Jadi tidak masalah pertanyaannya tidak dibuat. Karena memang di cerita itu tidak ada yang menanyakan jumlah dan tidak ada yang menanyakan waktu. Kamu tidak perlu membuatnya. Kan kita sudah mencari tadi di video yang sebelumnya, di video mencari pertanyaan. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan anak ibu sudah berhasil membuatnya. Sudah berhasil kita rangkum informasi dari cerita itu. Ada 6 buah pertanyaan. Ke-6 buah pertanyaan ini kita akan buat dalam bentuk peta pikiran atau mind map, sama dengan ide pokok yang kemarin. Yang ide pokok di subtema 3 kan kamu sudah belajar. Nah, pertanyaan ini kita ubah dia dalam bentuk mind map. Bagaimana caranya Bu? Kita akan pelajari. Ini ibu hapus terlebih dahulu. Untuk memudahkan, ingat ya anak ibu ya, pesan ibu, kalau dia tidak ada kata tanya yang bisa ditanyakan dalam cerita, tidak masalah. Yang penting yang sesuai saja kamu masukkan. Jangan karena berapa dan kapan tidak ada kamu paksakan untuk ada. Itu sudah salah, karena kan pertanyaannya memang tidak ada yang mendukung menggunakan kata tanya berapa dan kapan. Tapi tergantung ceritanya. Kalau ceritanya ada yang bisa digunakan kata berapa dan kapan, boleh kamu gunakan. Sesuaikan dengan ceritanya tentang apa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buat mind map-nya. Mind map seperti ibu bilang itu kreativitas. Bebas kamu mau gunakan dengan cara apa saja yang memudahkan kamu. Kreativitas itu kan berarti ide kamu masing-masing. Cara membuat mind map yang paling utama adalah judul. Judul dulu. Ibu bikin judulnya di tengah saja atau di bawah. Kita bikin. Bebas ya anak ibu ya, yang penting kuncinya judul harus ada. Pencemaran udara. Nah, ibu kotak. Nah, ada berapa pertanyaan kita? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke-6 ini kamu buat panahnya. Inilah yang menandakan peta pikiran. Panah ibu bikin bebas. Terserah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada
6. Ada 6 buah panah. Jadi bebas modelnya Bu, boleh di bawah panahnya kami buat, boleh, tidak masalah, itu sesuai dengan kreativitas kamu. Nah, sudah ada panah, ini dimuatkan saja ya Nak Ibu ya, karena buku kamu kan lebih besar, jadi boleh kamu miringkan, cara mengerjakannya tidak masalah. Ini papan tulis karena Ibu bagi 2, jadi mungkin hanya sekedarnya Ibu masukkan, tidak lengkap-lengkap. Kalau muat lengkap, kalau tidak muat Ibu mungkin hanya memberikan contoh sederhananya. Nah, panah ini sudah kamu buat, sebenarnya hanya pertanyaan-pertanyaan ini yang kamu pindahkan ke dalam mind map. Ibu contohkan pertanyaan pertama. Kecil-kecil saja Ibu buat ya anak Ibu biar muat. Siapa yang pergi ke sekolah? Nah, ingat, jangan lupa tanda tanyanya dimasukkan. Kalau kamu bertanya, tentu gunakan tanda tanya. Oke, ini yang pertanyaan nomor 1. Bu, nomor dibuat, boleh dibuat nomornya. Ibu buat di atas, terserah, yang penting menandakan ini pertanyaan nomor 1. Atau di dalam, biar mudah, boleh. Oke, nomor 1. Yang nomor 2, di mana banyak kendaraan bermotor lalu lalang? Kita masukkan. Di mana banyak motor berlalu lalang? Nomor 2. Oke, ini nomor 2-nya. Nomor 3, mengapa Dedi dan teman-temannya batuk? Mengapa Dedi dan teman-temannya batuk? Pertanyaan nomor 3. Bu, pakai pewarna boleh? Boleh, tidak masalah. Kamu warnai juga lebih bagus sebenarnya. Jadi mind map kamu jadi lebih menarik, terkesan lebih menarik. Pertanyaan 4. Apa saja sumber pencemaran udara? Ini nomor 4. Nomor 5. Bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Oke. Terakhir, apa upaya kecil yang dapat dilakukan? Apa upaya kecil yang dapat dilakukan Oke, nah ini dia contoh dari pencemaran udara dalam bentuk mind map. Boleh Ibu ganti panahnya biar berwarna, biar dia ada kesan warna-warnanya. Boleh. Nah, contoh sederhananya. Nah, begini cara membuat mind map dalam bentuk kreasi. Nah, soal-soal yang anak Ibu atau pertanyaan-pertanyaan yang Ibu temukan dari teks itu yang kamu gunakan kata tanya yang kita cari bersama-sama tadi, kamu pindahkan dalam bentuk mind map atau pokok pikiran. Jadi kalau ada tugasnya, buatlah pertanyaan dan dalam bentuk peta pikiran. Berarti ini dia caranya membuat
pertanyaan dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Nah, oke. Jadi, langkah-langkah membuat informasi, yang pertama kamu harus tahu dulu informasi itu apa. Yang kedua, tahu kata tanya. Kata tanya itu kan ada 7, jadi kamu harus tahu penggunaannya masing-masing. Siapa, di mana, mengapa, apa, bagaimana, berapa, dan kapan. Anak ibu harus paham cara penggunaannya. Sudah paham, baru cari pertanyaan dari sebuah cerita. Di cerita pencemaran udara tadi kita ketemu 6 buah pertanyaan. Berapa dan kapan tidak ada karena memang tidak ditemukan dalam cerita teks itu. Setelah anak ibu ketemu, baru ubah dia dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Nah, itu dia langkah-langkah membuat informasi dalam bentuk mind map. Jadi kalau ada tugasnya tentang buatlah pertanyaan dalam bentuk peta pikiran, anak ibu buat dalam bentuk seperti ini. Boleh kreasi kamu. Dulu kakak-kakak kamu yang sekarang sudah kelas 6 itu dia dalam bentuk daun, ada yang bentuk kupu-kupu, boleh. Itu terserah dan kreativitas kamu. Ada lagi yang dalam bentuk mobil-mobilan, dia ada jalan, ada mobil-mobilan. Itu kreativitas saja ya anak ibu-ibu. Yang penting isinya benar. Kalau kreatif itu ibu serahkan kamu, yang wajib itu adalah benar pertanyaannya dan benar cara pengerjaannya. Yang utama judul harus ada dan ada panah-panah yang menandakan ini pertanyaan dari cerita pencemaran udara. Nah, sudah selesai video kita dan juga belajar bahasa Indonesia dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya. Yang penting kamu rajin-rajin membuat pertanyaan sendiri untuk melatih kemampuan kamu. Sekian, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.